Keluarga Imran Ali Imran adalah keluarga yang beranggotakan sedikit orang, namun memiliki kedudukan yang agung. Allah memilih mereka dibanding keluarga lainnya, menunjukkan betapa besar posisi mereka. Lantas, siapakah keluarga Imran itu? Keluarga Imran adalah keluarga mulia dalam kurun sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih mereka dibanding keluarga lainnya adalah tanda nyata keagungan mereka. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing, sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 33 sampai 34. Keluarga Imran dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Matsan bin Al-Azhar bin Al-Yud bin Sulaiman bin Daud alaihi salam. Nasabnya tersambung hingga ke Nabi Daud alaihi salam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imram. Dalam buku-buku Nasrani, namanya disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran adalah turunan atau cabang terakhir orang-orang beriman dari turunan Bani Israel. Namun, antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Dan berikut ini adalah beberapa anggota keluarga Imran. Istri Imran bernama Hannah bin Fakuda. Ada juga yang menyebut Kauda bin Kubaila. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah, sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surat Ali Imran ayat 35. Adapun beberapa anaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Asyia. Ia adalah putri sulung Imran. Ia dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihissalam dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihissalam. Ada juga mengatakan ia adalah bibinya Maryam, bukan saudara perempuannya. Yang kedua adalah Maryam. Ia adalah wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari kalimat Allah, Nabi Isa alaihissalam. Putri Imran yang satu ini adalah wanita terbaik dan tersempurna. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan As-Sarid dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang Yahudi menuduhnya melakukan zina. Tuduhan itu mereka lontarkan saat Maryam masih hidup maupun setelah wafatnya. Sementara Al-Quran telah mensucikan Maryam dari tuduhan keji ini. Tidak hanya satu ayat, bahkan di banyak ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang kufur karena menuduh Maryam berzina, sebagaimana firman-Nya, dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar atau zina. Quran Surat An-Nisa ayat 156. Demikian juga dengan firman-Nya, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya,
maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan kami membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Quran Surat At-Tahrim ayat 12. Dan firman-Nya, dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 91. Adapun beberapa cucu-cucu Ali Imran adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah Nabi Isa alaihi salam. Beliau adalah Rasulullah dan kalimat Allah yang dia sampaikan pada Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel, mendakwahi mereka kepada tauhid, menyembah Allah semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Quran Surat As-Saffat ayat 6. Dan firman-Nya, Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Kita kaum muslimin berkeyakinan bahwa Nabi Isa belum wafat. Ia diangkat Allah di sisinya, ruh dan jasadnya. Beliau hidup di langit, bukan dibunuh atau disalib. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran akidah demikian kepada kita dengan firman-Nya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putri Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Dan di menjelang hari kiamat kelak, Nabi Isa akan turun. Beliau membunuh Dajjal dan menyebarkan keadilan, sebagaimana kabar dari Rasulullah SAW. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sebentar lagi Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah atau upeti. Harta semakin banyak dan semakin berkah, sampai seseorang tidak ada yang menerima harta itu lagi sebagai sedekah, dan sujud seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Abu Hurairah lalu mengatakan, bacalah jika kalian suka.
Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyifati fisik Nabi Isa alaihissalam dengan sabdanya, "Tidak ada nabi antara aku dengan Nabi Isa, dan dia pasti turun. Dan bila kamu melihatnya, maka kenalilah dia. Seorang lelaki yang tingginya sedang, agak putih kemerahan, dengan dua pakaian yang berwarna agak kuning. Seakan-akan kepalanya meneteskan air, walaupun tidak basah. Lalu ia memerangi manusia agar masuk Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah, dan pada masanya Allah menghancurkan agama-agama seluruhnya kecuali Islam. Dan dia membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Lalu dia tinggal di bumi selama 40 tahun. Kemudian dia wafat, lalu kaum muslimin menyolatinya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'ab Al-Arnaud. Yang kedua ialah Yahya alaihissalam. Beliau adalah hamba dan utusan Allah. Beliau putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau adalah doa Nabi Zakaria yang terkabul, serta kabar gembira untuknya setelah mencapai usia yang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, 'Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.'" Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh." Quran Surat Ali Imran ayat 38-39. Di antara keistimewaannya adalah tak ada seorang pun sebelum beliau bernama Yahya. "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengannya." Quran Surat Maryam ayat 7. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keistimewaan pada akalnya, menganugerahkannya hikmah di usia beliau, dan kegemaran dalam beribadah. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu, dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Beliau berbicara dengan kebenaran dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela dan ancaman orang-orang yang zalim. Nabi kita Muhammad SAW memuji Nabi Yahya dengan sabdanya, "Tidak pantas bagi siapapun untuk mengatakan bahwa aku lebih baik daripada Yahya bin Zakaria." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa demikian?" Beliau menjawab, "Tidaklah kalian mendengar bagaimana Allah menyebutnya di dalam Al-Quran? Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak." Beliau membaca hingga firman Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Quran Surat Ali Imran ayat 39. Ia tidak pernah berbuat buruk sedikit pun dan tidak juga berkeinginan melakukannya. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan Al-Bazar. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kejadian wafatnya Nabi Yahya alaihissalam. Dalam riwayat bercerita tentang kisah wafatnya, tapi umumnya Israiliyat. Di antara riwayat yang paling sahih adalah Yahya terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur.
Ia berkata kepada pasangannya, "Saya tidak ridho padamu sampai engkau datangkan kepala Yahya padaku." Laki-laki itu pergi dan membawa kepala Nabi Yahya dalam suatu wadah. Demikian juga riwayat dari Abdullah bin Az-Zubair. Ia berkata, Yahya bin Zakaria terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia adalah seorang budak. Dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan secara rinci tentang berita ini. Beliau menyebut bahwa ada seorang raja di Damaskus ingin menikahi seorang wanita atau menikahi seorang perempuan yang tak halal ia nikahi. Nabi Yahya pun melarang hal itu, hingga muncul kemarahan si perempuan pada Nabi Yahya. Karena si raja dan perempuan itu tidak menyukai sikap Yahya, perempuan itu kirim seseorang untuk membunuhnya. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.